Ini amat belakang ini ceramah. Ini nyari duit begini-gini amat ya. Udah ya. Kalau kagak diajak ngomong dia kadang-kadang gerdeng bu. Yo MC gua kagak diajak ngomong katanya nggak TikTok begitu dia ngomong gitu. Kata siapa? Gua yang ngomong barusan, budeg lu. Buset, jadi keselan lu sama gua. Tukaran gantian belak, gua MC, lu ceramah. Oke. Ayo coba tes. Ini dia. Baiklah para hadirin hadirin Jelana Merorot benerin hadirin kita panggil mubalik kita yang sudah tercemar. Inilah dia. Cablak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaut apa? Bu, Rasulullah sayang masih mikirin kita, nggak egois mentang-mentang dijamin masuk surga. Detik-detik beliau wafat keluar dari mulut Rasulullah yang mulia apa yang diucapin? Ummati Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, bukan anak bukan biniknya, tapi beliau cari kita umatnya. Luar biasa sosok pemimpin yang mengedepankan kepentingan umat. Kalau kita kan lain, anak kumpulin kalau lagi mau mati lagi sekarat ya kumpulin anak mati sin roh ji kumpul sini kumpul roh mana bapak udah nggak kuat bawa penyakit ada lo yang bontot bilangin cablak panggil ono cablak panggil cablak ya Allah. Babak mau ngapain? Gue mau wasiat sama lu pada. Halo babak udah nggak ada umur. Rokok di pinggir jalan lu jangan jual. Emang rokok siapa? Itu rokok Cina. Ya Allah po, kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Rasulullah luar biasa mikirinnya umat di dunia, sayangnya luar biasa. Perjuangannya bagaimana? Luar biasa Pak. Di Mekah Rasulullah dimusuhi. Rasulullah dimusuhi, diteror mentalnya, fisiknya diteror, mau dibunuh, bahkan diusir. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, Mekah udah nggak aman. Bagaimana kalau kita hijrah saja, pindah dari Mekah? Apa kata Rasulullah? Sabar sahabatku, belum waktunya, belum ada perintah hijrah dari Allah. Setelah datang perintah hijrah, Rasulullah pidato bang. Apa pidatonya bu? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian siap-siap semuanya, berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Apa kata Rasulullah? Kalau bareng-bareng kalian gak bakal aman. Kenapa? Karena dia yang incer aku, diincernya aku. Target utama yang mau dibunuh aku. Kau berangkat lebih dulu, lebih aman. Maka bahaya, biarkan saya tetap di Mekah. Yang mereka cari Mekah bahaya, biar saya yang menghadang bahaya. Sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Tuh, begitu po. Nabi mau wafat nyari-nyari kita, sayangnya luar biasa. Di dunia tuh sayang, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita nih cing po. Ini sebentar cerita rahasia nih. Cerita rahasia bagaimana itu diceritain? Ini di sini doang gua ngomong nih. Oh iya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Oke. Rahasia nih. Rahasia nih. Diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti bang ketika datang kiamat alam hancur-hancuran. Gunung meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh gak ada yang nongol bang, rebah semua. Udah kiamat, siapa yang berani nempil? Ini cerita kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Dan ini kan cerita kiamat ini, jangan baper, ini cerita kiamat. Gak ada yang bangun lah, semuanya rebah. Gak ada yang bangun. Pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap 86. Malaikat Ridwan Siap 86. Yang waktu di dunia nggak pernah sholat, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget. Jangankan sama orangnya, sama balehonya takut.
Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut, gasiran, pantat kuning, bol nontot. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh, kenapa leher botol kecil? Dicekekin mulu tiap malam sama dia. Pendek kata nih manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Hei Malik, siapin neraka. Baik ya Rob, siap. OTW. Wah, hotel. Iyalah, Malik diperintah sama Allah. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente masuk ke surga. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam, ibu, nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur semua, udah rata. Di tengah jalan kan Jibril sama Mikail ya kongko. Kalau aja kebingungan suruh nyari kuburan. Jibril ngobrol, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Jangan kan nyari kuburan nih, nyari sawangan aja nggak nemu Depok ini. Bagaimana nyarinya? Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Gak nemu po, udah hancur-hancuran. Terus bagaimana urusan kita berdua suruh nyari kuburan Nabi? Sujudnya. Sujud apain Jibril? Sujud kepada Allah, minta petunjuk. Masya Allah ibu, Jibril dan Mikail sujud. Dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari alun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener ini kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius lu. Itu cius saya tambahin bu, ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia apa yang diucapkan Rasul. Jibril, kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita orang mampang. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih rebah Muhammad, dong dibangkitin. Gue sih kagak tahu urusannya. Tugas gue mau bangunin doang nih dari kuburan, ngajak lu ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener? Yaudah yuk berangkat kemon. Tuh akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Gue naik Grab. Ada Grabnya, namanya buruk. Iya namanya buruk ya, sesuai aplikasi. Waduh bu, Rasulullah masuk ke dalam sorga bangkai orang gak betah di sorga. Nabi bengong di sorga po, mukanya rada galau, bete banget dah. Nabi mukanya boring, kelihatan boring gitu, gabut. Kan yang punya sorga nggak enak bang ngelihat begitulah, ditegur sama Rasul. Ya Muhammad, iya ya Rasul, iya Rob, kurang apa sih di sorga? Enggak ya Rob, saya udah enak di sini. Enggak betah? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup, udah cukup banget ya Rob. Saya udah dapat larutan cap kaki 3, launya tisu, Cakep itu. kristalin. Ya. Ini di sini. Beda dalam surga. Saya udah enak ya Rob di surga, tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah. Saya bengong mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Oh Nabi udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu? Ada pemimpin model begitu? Agak nemu. Udah masuk DPR mah lupa. Bukan begitu Bang Haji mah. Udah masuk DPR kadang-kadang di demo nggak kuat. Bener po? Kan ini bulannya bulan politik, tahun politik nih. Orang kalau yang paling capek itu kalau lagi lomba panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah diles-iles lehernya itu, melintir sana melintir kemari.
Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin, nggak ngapa-ngapa gue diinjak di bawah, yang penting lu naik ke atas tuh. Biarin, gue mau orang tim sukses, biarin gue diinjak-injak di bawah, yang penting lu naik ke atas. Kalau udah di atas inget dong, hadiah kan banyak di atas, bawa turun dong, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek, semuanya, bis bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, pakai kabel telepon diembat juga, najong mata sial dangkalan, panci-pancinya jak repus semua habis. Ya ilah ilallah, sampai bansos waktu kopi diembat juga, sial dangkalan banget. Siapa yang kagak kesel kita? 2,5 tahun kita lagi sengsara, bener po? Rakyat sengsara kayak apa 2,5 tahun, keluar rumah nggak boleh, dagang disuruh-usirin, ya bu, ibu, ibu, kerja pada di PHK, deh kita disuruh di rumah aja, lebih baik di rumah, di rumah nonton TV mulu siang malam. Beritanya yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, tambah panik masyarakat. Keluar rumah dikit ada tulisan gede buat baleho, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ditakut-takutin nama baleho kita. Emang agak ada bahasa yang enak apa? Bahasa Indonesia kan kaya. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak itu bahasa ya, dibaca enak, dipasang di mana-mana kan kita jadi nggak panik banget. Ini mah pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin, begitu. Wah, ketakutan kita lagu susah. Pakai masker double ya, double po. Ih, najong buat kita double. Ada emak-emak habis makan jengkol lupa sikat gigi di kampung saya tuh, berangkat pagi-pagi ke pasar naik motor Mio kencang baca kebut, pulang rumah ngapan sampai rumah. Tetangga nanya, lu kena kopi? Dia enggak, gue ngandus napas gue sendiri. Rakyat lagi susah, dapat bantuan bansos diembat juga, kan sial jangkal dikorupsi, najong bener dah, amit dah. Ini saya kesel sama siapa sih? Melu. Nah ini bener nanya kan orang sama siapa? Ngapa emang kalau kesel melu? Coba kalau kagak ada lu di samping gua, ya gua kagak kesel lu tuh, ada lu ngerusak pemandangan lu. Iya sana dengan sana di belakang ntar bagian, wah lu ngelap ya, itu ngelap. Iya. Waduh, ntar lu di banet abis lu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gua ceramah gua galak. Bagian amat. Itu tuh kena banet lu, ntar lu habis lu blokir. Gua akun lu habis. Ya udah apa? Lu jadi marahan lu blak lu. Lu kalau orang darah rendah lu mah. Darah tinggi. Tinggian mana sama gigi lu? Ya Allah, dia lo emosi, gua lo pakai marah. Bukan. Untung nih gigi panjang. Tadi hujan ngecerak baik. Di atas jalan, terus tablak, tekleset, lancrep, gigi cabang ngerem. Coba kalau gigi cabang nggak panjang, nyelosot baik. Oh, bagus tuh blak. Itu ada ciri namanya. Ya ini kan orang Betawi. Orang Betawi biasanya namanya pada mangap. Mangap kan kalau orang Sunda. Ujungnya rodia. Mangap, romlah. Marpuah. Ada lagi yang monyong. Siapa? Asmaro. Sapuro. Jahro. Lalu ya ini mah sebenarnya bukannya monyong, bukan gigi panjang, karena memang muka cablak mundur ke belakang. Lu jangan main bola blak. Memang apa? Ntar kena offset. Nah urusannya di mana? Pokoknya wasit offset mulu. Lu kan kalau offset jarak sedikit aja juga kena garis itu lu. Iya, jadi bola belum nyampe gigi udah ngeliat. Nah itu dia. Lu maksud begitu makanya dijelasin. Pak Camat masih ada Pak? Ada tuh, tenang. Udah disiapin nih pleket. Duit ya? Wah, tunggu nggak bisa ditekuk. Itu duit baru diambil dari ATM. Batu bata. Lu kira dolar kali ya? Ya Allah. Terusin bu. Terus ini. Iya itu selingan. Dia kalau kagak diajak ngomong dia kadang-kadang gerdeng bu. Yo MC gua kalau diajak ngomong katanya nggak TikTok, begitu dia ngomong gitu. Kata siapa? Gua yang ngomong barusan. Budeg lu. Buset, jadi keselan lu sama gua. Tukaran gantian blak, gua MC, lu ceramah. Oke. Ayo coba tes. Ini dia. Baiklah para hadirin hadirin Jelana Merorot benerin, hadirin kita panggil mubalik kita yang sudah tercemar. Inilah dia. Cablak. Pulau. Ayam kandangin.
Ayo dong, lu ceramah belakang. Ayo. Enak, Pembukaan. enak. Yang kita baca itu salah satu bentuk kecintaan kita Rasulullah. Selawat enteng bu, kita enteng kalau dengar baca selawat enteng kan? Bisa kan? Gampang kan? Tapi istiqomahnya. Padahal itu siapa yang banyak dia selawat kepada Rasulullah, dialah yang paling dikenal sama Rasulullah di akhirat nanti. Pok, selawat makanya nih syiar Islam luar biasa. Masuk bulan Rabiul Awal, masjid musola bikin maulid, majelis-majelis bikin maulid, siang malam bikin maulid. Ada yang bikin program maulid arba'in, 40 malam keliling dari rumah ke rumah. Luar biasa maulid yang dibaca, solawat yang digaungkan, status WA semuanya isinya solawat, semuanya capcut TikTok isinya solawat semuanya. Luar biasa. Tukang dagang di pinggir jalan semuanya sore-sore nyetel MP3 solawatan. Sampai tukang tahu bulat di kampung keliling pakai lagu selawat. Biasanya lagunya tahu bulat digoreng dadakan 500-an wow, begitu biasanya di kampung saya keliling tuh, diganti pakai lagu selawat. Ya Allah, enak kita dengerin, padahal jualan tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget tahu bulat semuanya digoreng 500-an anget-anget. Sekali lagi tahu digoreng dadakan 500-an anget-anget. Lu kagak ngepas juga aku, payah lu. Ada selawatnya bu, ada selawatnya. Ada selawatnya bu. Ada qul ya azim antal qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya azim. Adem po tuh, aki-aki nenek-nenek kagak doyan tahu bulat jadi beli. Tahu sendiri kan dia beli sampai 5 biji bang cablak, mau tahu sendiri kan nenek-nenek udah permetik nggak ada giginya. Akhirnya tuh tahu bulat ya kolam-kolam di mulutnya doang po. Wah, akhirnya kata dioper ke kanan, dioper ke kiri, dioper-oper doang. Nah cucunya negor, telan nek, telan. Wah, akhirnya ketelan kelolodan nenek-nenek po. Makanya selawat yang dibaca nggak ada ruginya. Pak Ustadz, saya lagi halangan, lagi head, baca selawat boleh? Boleh, ada pahalanya. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat po. Makanya jangan macam-macam. Selawat embat, selawat. Masak, nyuci, goreng tempe, tuh bikin sambal. Mak kita zaman dulu bilang, wah gua tuh ngulek sambal. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tuh jadi halus sambalnya, sedep dimakan. Bener, dibarengin sama selawat. Tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Bininya nanya, lakinya Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Agak jadi berantem po. Makanya kita lagi gedeg buat sama laki nih, kesel. Selawatan jadi adem. Ayo bang berantem. Boleh kesel sama lu dari kemarin ngasih duit kurang mulu. Ayo berantem. Sebelum berantem selawatan dulu. Begitu. Laki kita namanya Komar. Tunjuk aja depan matanya. Komarun. 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 Sidina Nabi. Komarun. Bininya namanya Rodiah, dibalikin malah. Ada lagi? Rodiah ya dawal ayana. Bininya ngomong, ya Toibah Rodiah.
Akhirnya kalau jadi berantem bu, anak yang kecil ngikut, ya Allah mak bapak selawatan ngikut lagi tuh bocah, ya jemalu ya jemalu, wah nggak jadi berantem itu po, jadi lomba marawis, kayaknya selawat yang dibaca, adem alhamdulillah. Kadang-kadang mama sekarang berantem nyanyi kesel melak nyanyi orang mau nih biar laki kita lagi kesel nih saya kasih nih kasih tips supaya kagak berantem. Kalau laki lagi gedeg banget sama kita lagi berantem nih laki marah-marah mulu jangan ditimpalin po, empo angkat aja rok empo depan dia, empo ngomong kau berasal dari sini maka kembalilah ke sini, pulanglah enggak jadi berantem, kagak jadi, enggak jadi gue ngesep ke situ kali ya. Iya pokoknya juga begitu, jangan enggak marah enggak, jadi adem ceritanya bang kalau begitu. Jadi ibu nih kalau laki juga jangan males ya, jadi laki blak. Kemarin gue dikirimin WA di grup tuh ada bapak-bapak lagi tidur seorang suami, terus digedik palanya blak sama bininya pakai martel. Jadi bapak-bapak lagi tidur dihajar palanya sama martil. Iya. Bocor dong. Gara-garanya apa dah? Gara-gara apa? Tibang gara-gara kurang ngasih uang belanja. Tibang masalah uang belanja kurang, lakinya paling cetok. Makanya bapak-bapak saya pesen nih ya nggak, kalau sering ngasih uang belanja dikit tidur pakai helm. Lah iyalah enak, paling anak kita nanya mak bapak ngapa sih mak tidur pakai helm, lagi nge-grab dia gitu. Ada aja makanya bapak-bapak kalau pengen gak digetok sama istri cari duitnya yang cukup, bukan pakai helm. Ilokan anak lagi tidur pakai helm. Ngeri, aku digedig lagi kejadian gimana sih blak? Kalau lu kan kaget bini lu. Kaget. Lu nggak pakai helm juga kaget bini lu ngeliat lu. Ya orang pas pakai helm. Wow, kagak pakai helm lagi lu malah lagi nangar aja begitu. Buat ngeri buat nyium aja ogah. Takut rabies. Emang bener bu. Iya. Saya dulu alhamdulillah saya malam pertama saking cinta sama saya dia langsung masuk ke rumah sakit bini saya. Emang apa bisa begitu ya, Blak? kalau malam pertama manja-manjaan. Iya ya. Terus lu? Kita mau tidur mau cium mak, mau cium ini. Iya kita neng ayang Iyun. Oh iya. Apa tuh? Ya neng abang pengen nyium. Oh gitu. Kolokan. Ya, bagaimana? Manja Kolokannya gitu. bagaimana kolokannya? Neng ayang nyium. Bini jawab. Neng Iyun neng Ibi. Oh apa tuh? Mainin nyium bibir. Oh yang bibir. Terus lu biasa aja Blak bu. Lu nyari duit begitu amat? Kagak. Saking mesranya. Iya terus neng natin apu. Oh ya apu apa? Kan ini kan malam pertama malu-malu matiin apu. Ya, matiin lampu terus lampu mati dah tuh. Geser. Terus pas gitu bareng dia nengok kita nengok. Waduh. Kita macam ini. Pantas dibawa ke rumah sakit Citra. Wah elah parah Blak lu. Tapi saya mah begini guru, biar bagaimanapun saya adalah menunjukkan kata orang tua saya kalau berkeluarga hormatilah istrimu, sayangilah istrimu. Nah bagus itu gitu, karena kan suami lebih mulia di mata seorang istri kalau suaminya mengaku salah dan mengalah. Makanya saya kalau kemana-mana bini saya selalu saya pegang tangannya, terutama ke mall. Nah tujuannya supaya mesra gitu. Kagak, kalau saya lepas dia ngambil apa baik. Oh emang perempuan begitu Blak. Perempuan itu harusnya nih, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Oh iya. Memang bengkok, jangan terlalu kencengin, patah. Didiemin kita gondok ya, makanya dulu nih emak kita asal diomelin melaki nih, gua tabok lu jangan ngomong mulu nyalo lu. Iya bang, maafin bang, ya bang udah jangan marah bang. Tuh mak zaman dulu, mama zaman sekarang lain. Bagaimana? Gua tabok lu, matiin aja bang. Matiin aja, tanggung lu tabok, matiin gua, matiin. Nih ambil pisau, bunuh. Gua tahu kalau gua ngomong lu mati gua kawin lagi begitu kan dia. Bisa begitu? Iya, emang begitu bu. Memang begitu. Itu dia yang ngerasa udah dia. Ya itu ilmu ya guru ya. Ilmu bagaimana cara berumah tangga supaya baik. Dua insan yang berbeda karakter dan sifatnya dijadikan satu oleh Allah. Mantap. Tuh dengan apa? Ikatan tali pernikahan, saling menghormati, menghargai. Makanya perempuan dirayu. Oh pakai rayu? Dirayu lah, Neng. Abang siap jadi imam kamu. Tuh kan girang perempuan. Alhamdulillah bang. Jika gak tahu imam makmumnya banyak. Wah, dia tahu aja. Dia belum nyambung. Iya. Bang,
Neng, abang mau jadi imamu, padahal makmumnya banyak. Gue tahu lu bini lu lebih dari satu kan. Jujur aja Blak nih, nggak apa-apa nih orang nge-lab nih biar tahu semuanya. Dua Allah. Itu ngapa Blak? Enggak, kali gitu jadi buka-buka guru, lain urusannya. Ini mah udah Nah, rahasia. ini ada umum. pacamat kan kata begitu. Rahasia umum, nggak apa-apa. Ya, tapi kali gitu menjadi disebut guru. Oh, lu bini satu laki, Oh, bini satu laki, bini dua laki-laki, laki-laki. bini tiga lelaki. Oh, Tuh begitu. Lu mau yang mana? Lu kalau dijawab yang bener Blak, lu belagu-belagu bego lu. Doain Bu biar Cablak biar sehat. Alhamdulillah pelawak-pelawak sekarang semuanya udah ngikut ngaji. Alhamdulillah. Udah nyampe mana lu belajar ngaji Quran bisa Blak? alhamdulillah kemarin ngaji di rumah Ustaz Jayadi, ditanya Cablak, sebelum huruf ba apa? Cablak jawab, Apa tuh? ciluk. Oh, itu mah tebak-tebakan. Sebelum huruf ba Ciluk. Ciluk salah lo. Harusnya nanya begini nih Guru Zayadi. Dalam ilmu tajwid nun mati ketemu ba jadi apa? Oh, Tuh. ciluk ba. Nun mati ketemu ba jadi apa? Nun itu banyak jadi apa? Ayo bisa nggak lo? Jadi takut. Kok jadi takut lu? Kan nun mati. Banyak. Udah dimediin. Lu gua PA juga lo Blak lo. Ini yang pelawak gua apa lu sih sebenarnya? Nun mati Ketemu ba. ketemu ba Jadi jadinya. apa? Jadi takut, serem ya. Ya, biar tahu ilmu fikih diajarin begitu. iya, Kita dulu. sholat, Salat. imamnya peci putih, yang makmumnya pakai peci hitam, sah apa enggak? Ya namanya orang sholat, dia mau pakai peci merah, mau pakai peci hitam, mau coklat, sah aja guru. Ya gimana sih Blak lu? Dengerin apa pertanyaan gua lu budeg. Dia bagaimana sih? Kita sholat nih. Nih, kita sholat nih. Pecinya imamnya peci hitam. Imamnya peci hitam, Makmumnya pakai peci putih. peci putih. Itu sah apa kagak? Lah sah, dia mau pakai peci warna hitam tuh, imamnya mau pakai peci warna merah, biru, sah guru. Waduh, bahaya lu kagak denger sih omongan gua. Makanya nih denger perhatiin pertanyaannya. Iya. Kita sembahyang, Sembahyang. ya kan? Sholat nih berjamaah. Heeh. Imamnya peci putih, yang Imamnya- makmumnya pakai peci hitam, sah apa kagak? Imamnya pakai peci, Lah kagak sah, Blak. nggak sahnya di mana? Lah kagak sah. Kok nggak sah? Kan imamnya peci putih. Minum, minum. Tuh, Blak nih, tuh. Lu di belakang jadi makmum, Panjul. Ini- Sah. Lah kagak sah. PA lu. Nih, lu sekolah kagak sih, Blak? Nggak, kirain mah imamnya pakai peci warnanya putih. Lah dengerin apa? Jadi baru di situ. Lah iya kan imamnya. Allahu Akbar. Nah. Degok lu. Gua kira gua kata geblek sekolah. Kita kalau sekolah geblek. Dengerin omongan apa? Imam pakai peci. Iyalah. Iya, orang peci jadi imam. Iya benar. Paham Bu? Lah, Saya baru nyambung. Nah iya. Terus Bu, nih nyampe mana tuh? Belum mau cerita, belum kelar cerita Rasulullah. Ya kan apa jam 2 emang janji kan? Jam 2? Iya. Sampai mati, tanggung sampai jam 2. Iya, udah berapa ustadz yang mati di sini belum sampai mati. Nabi Nabi dibangkitin kita semua. Lagi kesusahan gitu di hari kebangkitan hari kiamat itu langsung kita semua minta tolong. Datang ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue julai ke belangsak ini. Punya dosa di seluruh di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Tuh Nabi Adam dosanya Bu 1, makan buah khuldi doang bang, diusir dari sorga. Lah model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, karena agak nyeklek urusan. Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan iblis, kuat imannya. Yang dia rayu iblis, ibu Hawa, rayu no laki lu, kalau lu makan khuldi lu bakal kekal selamanya di surga. Khuldi artinya kekal, buruan makan. Yang namanya laki-laki nggak nahan godaan perempuan po. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan sih, kalau udah godaan perempuan teklok udah. Apalagi dirayu-rayu sama ibu Hawa, ayo ayang beb mam dong tayang mam. Akhirnya dimakan Bu itu buah khuldi sama Nabi Adam, nyangkutlah di
tenggorokan Nabi Adam, maka laki-laki sejarahnya ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, "Bang, ini buah hulia." Tapi ibu Hawa makan buah huli nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang, tanya pelan-pelan, "Neng, ini buah huli?" "Bukan bang, ini paya Arab." Lu nggak mesti bilang, "Alhamdulillah nyangkutnya di dada." Alhamdulillah, bersyukur bu. Coba nyangkut di dengkul, bayangin kalau di dengkul bang, ribet kita bu. Anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu, mimi tayang mimi lah, ribet. Alhamdulillah nyampe di dada, terbelah dua. Bersyukur terbelah dua. Kalau satu doang kayak tumor. Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Nabi Adam ngomong, "Jangan sama gua, datang sama Nabi Nuh. Nuh bisa nolongin dia. Dia mau orang Jawara, ngadep rame-rame ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Kita lagi kesusahan Nuh." Nabi Nuh ngomong, "Aduh mang, liur mang liur. Aduh nanaonan si laing mang." Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, "Jangan sama gua juga ribet ngurusin anak satu, si Kanan susah banget dirawatin tuh bocah. Gua jak naik getek, jak agak mau. Dia mau kelebuk ngikutin orang kafir." Coba datang ke Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim, ditolak sama Nabi Ibrahim. "Jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup." Bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong sabanar jadi lalab. Agak nangis-nangis nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Udah banyak batu. Makanya bu, Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, "Datang aja sama Nabi Isa no. Isa bisa nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan." Mau hadap ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah. Jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin bu. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga bang. Mana buktinya? Tuh pastor nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa, dikira itu ajaran. Kan sayang ya, nggak punya perabotan nggak dipakai sih. Lu capek gue tahu. Ya Allah, Orang jangan bilang perabotan kan dipakai lah. Iya, Nabi Isa nggak sanggup nolongin. Akhirnya Rasulullah sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? "Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, minta apa?" "Izinkan saya ya Rabb, keluar dari surga ini mau nolongin umat saya, mau kasih syafaat buat umat saya." Luar biasa, Nabi manggil-manggil kita, "Ummati analaha, ummati ta'ali ummati." Ummatu sini sayang. Rasulullah manggil-manggil kita. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang bang, ada tandanya po, nggak sembarangan orang, ada mereknya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu." Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bangatan hitam? Itu namanya kelak. Bukan, tapi sering kena air Maulid malam ini sukses berhasil. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita juga pengen selesai maulid akhlak kita berubah lebih baik. Apalagi kita sudah masuk di penghujung tahun ini 2023, mau masuk 2024, nambah jumlah bilangannya tapi hakikatnya kurang. Bener bu? Usia bertambah jumlahnya tapi hakikatnya kurang jatah yang Allah kasih. Maka kita siapin dari sekarang, 2024 harus lebih baik dari 2023. Ya bu, ayo tingkatin ibadah. Kita ngaji, kumpul di pengajian, jangan pernah bosan.
Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Suruh mujur ngalor, mati amil dah tuh urusannya bu, dibungkus sama amil. Makanya ada orang kena musibah, ada yang sebagian sedih, ada sebagian juga yang girang. Ada kematian, yang bersedih keluarga, sanak famili. Ada yang girang, ada amil salah satunya. Makanya sering-sering ngobrol sama Amil, Mil, lo kalau ada orang mati itu gimana? Apa ada pirasat gitu? Lo kan tukang mandiin orang mati. Saya tanya begitu. Emang ada kadang-kadang dikasih alamat katanya, tahu-tahu ngimpi orang itu yang gak biasa datang dalam mimpinya. Nggak lama meninggal guru. Oh, yang lebih akurat mah asal ada burung titit yang begitu. Yang bagaimana tuh? Yang titit burung emprit apa burung apa tuh? Itu akurat banget, pasti dah katanya, kata dia gitu. Bener bang, dia tungguin bunyi malam, dia tungguin pagi, belum ada pengumuman di masjid, belum ada pengumuman siang juga belum ada juga. Maghrib ada pengumuman, kagak tau bininya yang mati. Sian banget Amil. Ya Allah, bu, ayo manfaatin abang-abangku, kita ngaji, kumpul di pengajian. Masjid kita cakep, isi dengan ibadah berjamaah bareng sholat. Bapak-bapaknya ngaji, emak-emaknya ngaji, kumpul di pengajian, ilmu dapat, ibadah jadi bener. Kalau ibadah bener, insya Allah lantaran karena ilmunya. Jangan pernah kecil hati, jangan pakai pesimis. Jangan, Ustadz saya pengen banget ngaji, cuman saya repot banget Tad. Ngomongin repot, sahabat juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ngaji po, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nunggu tua-tuaan. Iya kalau umur panjang, yang namanya udah tua, mata kurang awas, mata udah lamur, pandangan kabur, kulit udah pada lentur, gigi pada gugur, diajak ngomong kadang ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Iya po, yang namanya umur kita nggak tahu. Ngaji nggak ada batas waktunya, jangan pakai terpengaruh sama omongan yang kagak-kagak. Kan ada aja yang ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian, ih najong banget. Iya amit-amit, jangan didengerin po, itu malampir. Orang ngaji nggak ada batas waktunya, bener bu. Sampai sekarang guru-guru kita, Pak Camat, Pak Lurah, semua tetap ngaji, kumpul di pengajian, ya bu. Nggak lama, paling 2 jam kita ngaji lamanya. Kalau kita ngaji bareng-bareng, jadi pinter bareng-bareng, jadi soleh bareng-bareng sama guru kita, masuk surga bareng-bareng. Mandang wajah guru kita ibadah, an-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah, dapat pahala. Alhamdulillah. Ikutin guru kita, guru nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, ngikut ngaji sama guru. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab, ikutin yang penting guru kita. Ustaz nggak bisa baca kitab, bawa aja ngikutin guru. Guru kebet, guru tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Datang, yang begitu doang kita datang dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Membayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja deh malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama terawih. Pindah kita terawih, apalagi yang 1000. Dosa kita dihapus oleh Allah. Kumpul begini nih bu, yang kecil-kecil dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebeg, raba dari kita masing-masing. Ayo kita introspeksi, semua kita pendosa kok, termasuk yang ngomong sama, dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya kalau saya diomongin orang, biarin gue sih, wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Dosa yang kecil-kecil dirontogin, orang tua ada, saudara, teman, tetangga, sudah dosa melaki dah, ya masa abrek-abrek. Kadang-kadang kita bikin dosa salah nggak sengaja, mau ngaji aja bikin dosa. Ada gua berangkat dulu bang ngaji, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada begitu, enak banget, mulut lemes banget, merintah kayak nyuruh ya. Begitu, tidur mulu bang kerjaan lu. Lakinya ngomong, bagus tidur aja kerja. Kan salah itu bini begitu. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Kan salah tuh bini, lu aja po yang melek. Laki lagi merem, bangun bang, lihat no jam berapa. Laki lagi merem, lagi tidur, lagi suruh nyiat jam. Ya kan salah itu bini. Makanya kerasa salah tuh. bikin salah, nggak kerasa. Kerjaan lu bang, lu binari baru bangun no, habis rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Salah itu. Enggak, maksudnya itu istilah kata, istilah. Itu peribahasa, bukan berarti ayam biasa aja, biasa aja dong, biasa aja. Lu ngegas banget romannya.
Ya bukan ngebiarin, itu mah peribahasanya seperti itu. Biasa aja dong, biasa. Lo kayaknya nggak berantem lo. Lo kalau lapar begini ya? Ya. Ayo, nah diem dah. Ayo ngomong dah giliran lo tuh. Iya. Apa tuh? Aneh goreng nasi nih. Iya ya. Iya, bau bawang ini. Terasi nih Ji. Iya, enak-enak banget ini. Nah, iya bener ya. Dingin Lo ini. hidung lo kayak hidung lintah. Apa aja ngendus. Ya mohon maaf kalau belum makan. Masya Allah, kita kepengen kelar maulid ada hasilnya. Ada hasil. Ada berkahnya. Ikutin ajaran Rasulullah, ngaji. Mama di mana-mana belak ngajinya paling getol, kalah bapak-bapak. Kok bisa? Duh, pemak nih pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum pengajian gabungan PKK, belum lagi gabungan BKMT. Bener. Oh, ada semua, makanya seragamnya ya di hijau, biru, muda, kuning, abu-abu, semuanya ungu. Ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ada semuanya. Nggak apa-apa Bu, orang buat semangat ngaji Nggak kita ngapa-ngapa. ibadah nggak ngapa-ngapa. Ngaji yang paling getol. Cakep. Wah, jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe. Emak-emak tuh ke majelis taklim. Ngerti uang-uang, Mak? Iya, sedang tengah hari, panasnya. tengah hari bentet. Kita kan sedang panasnya. Udah nyampe, Mak. Nyampe, mic ya colokin, ampli pegang semuanya. Kan kesetrum. Enggak, maksudnya dicolokin semua, Colokin dipanggil ya. atu-atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya, Rodia, Ramelah, Saroh, ngaji kumpul, panggilin teman-teman. Sambil nungguin teman datang ya selawatan. Selawatan. Mama selawatan paling banyak. Panggil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuh mama. Mama. Adinul lana wal hakulana wal adlu lana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe Ji, duduk sana ya. Wal hadlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Po Haji gelar ambal po betul saja. Wal hadlu lana, berhenti dia. Nah itu selawatan adinulana. Kalau di Mesir itu yel-yel tentara mau perang. Selalu tahu belak. Oh, iya, itu ya tentara kalau di Mesir. Mesir. Kalau di kita selawatan, Mama. Selawatan itu buat tentara perang. Waduh. Adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana, semangat perangnya. Benar. Lu pindah ke Indonesia lain. Beda. Adinulana wal hakulana. Nenek dibawa kipas angin kleker. Emang beda belak. Kalau orang Arab mah semangat ibadahnya, baca talbiyah, ngambil mikot nih mau bikin umroh. Wah, talbiyahnya kencang banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat. Pindah ke Indonesia lain. Pindah ke Indonesia beda lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Gua mau pergi dulu ya, doain. Doain gua di sana Iya, juga. amin. Kalau udah nyampe doain ya, biar gua bisa nyusul nanti ke sono. Biar keluarga, biar kita kendepaan. Maafin gua ya, biar gua enak ibadah di sana. Sebut-sebut nama kita, biar kita pada ngikut keluarga ke sono semua. Ini apa sih? Lalu jagain gue nitip anak gue Ji. Iya. Bener kan? Bener. Beda. Jadi sedih kita kok. Kono buat semangat ibadah ini jadi sedih kita. Makanya ngaji nggak ada kita batasan kita ngaji. Mumpung masih sehat kita manfaatin po. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Kita ngajari setengah mati sama nenek. Lo pernah gua ngajarin nenek? Nenek baca innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ya kurang denger. Bagaimana? Innahu kawa tembaga ya. Jadi kurang enak kuping. Emang satu udah nyumpel. Lalu nyumpel, gitu dia begitu jadinya. Saya ngajarin ribet Ji, gua ngajarinnya. Alam taro kaifa fa. Alam taro kaifa fa. Orang kurang denger kupingnya. Bagaimana? Alam taro kayak apa? Kayak apa jadi kayak apa? Jadi orang Buddha. ya namanya kalau masih sehat kan enak Ji, mumpung masih sehat. Nah kalau datang kematian yang dekat banget sama kita kan kematian po. Engkong saya ngomong manusia umurnya itu nggak banyak. Kok nggak banyak? Kok emang berapa? 7. Kok manusia umurnya 7? Saya kata gitu. Kok bisa 7? Iya kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo, bener juga Ki-Aki bilang. Makanya Kematian itu nggak jauh dari 7. 7. Kalau nggak Senin? Selasa. Selasa. Kalau nggak Selasa? Rebo. Lu mau malam apa matinya? Ayo Blak, mesen aja. Tinggal gua racunin. Ya Allah, segitu. Yang deket banget sama kita kematian Ibu. Nah pas kita keluar nih, nggak masuk lagi, habis Blak.
segitu doang. Maka mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo kita ngaji, kita kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Orang yang rajin silaturahim umur ada pendek, enggak ada pendek, panjang ya. Silaturahim, umur panjang, rezeki bertambah. Alhamdulillah. Makanya gue punya Pok, jujur aja Bu, saya punya engkong nih pecamat, umurnya berapa? 120 tahun, belum lama meninggal. Matanya masih awas baca Quran ibu, nggak pakai kacamata, masih nedeng, kupingnya masih denger, memori ingatan perang, zaman perang, inget semua. Apa konsepnya? Ternyata sumber orang tua dulu tuh umurnya panjang, silaturahimnya rajin. Makanya saya ingat masih kecil dulu tuh diajak sama bapak, malam takbiran udah bilang ini, Mad, Sin, Roh, Ji, kumpul sini semua, ada lu yang bontot bilangin, habis sembahyang Id kita kumpul, lebaran saudara lu banyak banget orang di Cinere. Habis sembahyang Id anak emak brero di rumah tuh, anak-anaknya, bapak kita di belakang ngiringin, memak nenteng tenong. Orang dulu bawa tenong, ya, dalamnya iya rantang, dalamnya dodol, uli, wajik tuh. Bapak kita keren, pakai jas, cakep. Cuman juga gak pakai, dia taruh di pundak. Iya, jalan kaki gerah, celananya aja gulung, gendengkul becek, sendal lilinya aja tenteng, blok. Berangkat pagi, pulang sore, kenal semua sama saudara, nggak ada yang kehilangan obor tuh. Sekarang kita umur ada pendek, silaturahim kurang bang. Kalau nggak ngaji kumpul begini jarang kita ketemu. Lebaran jarang nyabak ke rumah saudara, jangankan yang jauh, yang deket depan mata setontotan kagak lebaran. Lu nggak lebaran sama dia, ngapain gua mau gede sama dia? Tuh Bu, kadang-kadang lebaran yang jauh sekampung aja nggak kita kelilingin. Emang kenapa udah zaman enak sekarang, zaman modern ada WA, WhatsApp, pakai kata-kata mutiara belum. Di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kita bisa melangkah, di saat lisan tak bisa berucap, berarti kan setruk. Kan itu kata-kata mutiara, ya, jadi pembukaan, bukan berarti penyakit. Iya kan ketahuan, berarti dia kagak datang, berarti lagi setruk, itu bahasanya begitu. Di saat lisan tak lagi bisa berucap, tangan tak bisa menjabat, di saat kaki tak bisa melangkah, di hari yang fitrah ini, saya minta maaf lahir batin, cablak dan keluarga. Berarti cablak setruk tuh berarti. Lo setruk. Tuh, jangan jangan sampai setruk, penyakit berat itu. Loh, berat tuh gimana? Segerobak aja berat, apalagi setruk. Itu mah truk. Emang pasir. Iya, belak lu marah-marah mulu belak. Dan mudah-mudahan nih kita sehat panjang umur. Amin. Iya nih malam ini umur dipanjangin. Orang kalau rajin silaturahim sama mati rada jauh. Israel udah pegang catatan. Ada catatannya? Oh ada. Ada. Ada catatannya tanggal 27 Desember. Iya. Hari Rabu malam Kemisnya berangkat ke Kelurahan Mampang. Mau ngapain dok ke sono? Menyambut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang ada catatannya. Ini saya pegang. Ini udah berangkat loh. Hati-hati cara cabut. Iya. Berangkat nih Israel mau ke kampung ini. Iya. Pas mau dicabut orang yang nggak ada di rumah. Nggak ada. Laporan Israel. Ya Rob, orang yang nggak ada di rumah kemana? Tetangganya bilang pergi maulid. Usaha Al-Istiqomah masjid. Oh, jangan orang lagi maulid, lagi ngikutin acara, dengerin cablak. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang maulid. Romana kagak ada yang pulang. Tunda tuh kata Allah, tunda, nggak jadi belak dicabut. Lah orang lagi silaturahim. Iya, saya ceramah dia pulang ntar malam mau bangun tahajud munajat di penghujung tahun ini mau banyakin ibadah. Lagi tahajud Israel datang lagi. Ya Rob, orang lagi tahajud, jangan tunda. Ntar aja habis subuh. Pas mau subuh, habis sholat subuh ingat, ya Allah ntar saya mau sholat duha. Sebelum masak tuh dia doain lakinya lagi ngojek sholat duha. Ya Allah, laki saya lagi ngojek, kalau rezekinya masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih di bawah bumi kuarin ngapa, kalau masih jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh pok doa ada ngapanya. Tuhan juga dengar. Pas mau dicabut, ya Rob orang lagi sholat duha, jangan tunda. Apa kata malaikat Israel? Ya Rob saya kelamaan di sini di Mampang, dan dari malam belum dapat bolehan. Dia pindah, akhirnya dia pindah po sono ke bedahan. Lagi berempat-empatan orang di bedahan, bang, cucunya engkong mantu sama anak jadi satu, dibantingin engkong, mati kong lu nggak punya 5, engkong nggak dikata mati diem aja belak. Terus mati lu kong nggak punya 5, engkong aja pegang, nah itu udah turun 5, gue pegang 2, nah nutup. Oh dia main gaple. Aduh bantingin, mati lu kok nggak punya, pas Israel lewat.
Wah Allah, langsung disamber, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Ayo coba praktekin. Gigi keluarin, lidah keluarin belum. Ayo. Nah, terus tahan biar 2 hari. Ya Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min. Masya Allah, makanya nih Cablak, ntar mudah-mudahan ente Bang Cablak mati husnul khotimah. Amin. Nanti kalau dia lagi sekarat Bu, dia udah mesen, jangan dibacain Yasin, cepat mati. Dia mesen sama saya minta bacain Rawi. Lagi sekarat, lagi cakap teman, bacain Rawi. Pas lagi asrokol aja bangun kan, tolal buat berdiri, kaget tak? Saya ngomongin Pak Dewan, mohon izin. Saya mumpung ada Pak Dewan. Kenapa? Kalau mati saya mah jangan dikubur di pinggir. Emang apa? Tengah? Takut ada pelebaran jalan. Wah, lu kirain di pinggiran iseng. Ya Allah Pak, iya ya, orang mati aja bermasalah ya. Orang udah enak-enak di pinggirin. Pantes pada lupa itu anak sama orang tua, udah gak ketahuan kuburannya. Digusur proyek. Betul. Iya, makanya latihan dulu Blak kalau lo mau mati. Lo mati pakai latihan. Artinya anak lu suruh ngimimpin tahlil, ntar kan enak. Orang lain belum tentu anak lu yang mimpin tahlil. Lu semua ya darungi Babaji ono bin Babaji ini, Babi Haji ono bin Babaji itu Babaji ono Waji ini bin Waji itu yang kuburannya di bawah punan Sengon Al-Fatihah gitu. Alhamdulillah anak saya mah pondok pesantren. Di mana? Di sono di Bogor. Oh, pesantren kilat. Dia bukan. Lo itu ya pesantren kilat. Iya, makanya kan angus. Iya, 3 hari doang Bu dia datang, 4 harinya geledek nyamperin. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua pada sehat, panjang umur, berkah dah. Udah waktunya makan ini Blak, udah jam 12 lewat 5 menit. Hitung-hitungan hari ini udah ganti tanggal, ganti hari. Oh berarti kita lembur dong. Wah, ini ceramah terpanjang sedunia. Iya. Udah ceramah dari hari Rabu sampai hari Kamis. Iya 2 hari. Apa yang berani bayar? Ayo. Seng. Kalau gue sih emang kagak minta bayaran, enggak. Oh bagus, berarti Ustadz menunjukkan ini kan siar Ustadz berarti berkah. Guru gua ngajarin begitu. Kalau ceramah kiai minta dibayar, dosa tuh kiai. Oh jadi kalau ceramah Ustadz bilang minta dibayar, dosa kiai. Dosa. Oh bener-bener. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar. Itu kata guru gua juga. Iyalah, kencing aja bayar. Kemarin gua di Pulau Gadung yang baru nih, Pulau Gebang terminal, gua kencing situ. Kasih goceng nggak ada kembaliannya, suruh kencing lagi. Dia kagak tahu gua udah tiris banget. Ini minum Blak nih, susu nih enak nih. Iya, susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Bener guru. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan beda. Bedanya di mana? Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau perempuan? Kalau bayi laki nyusunya mah sampai 50 tahun masih nyusu dia. Makanya lihat aki-aki pada metik ya. Iya, itu namanya aki-aki keradahan. Nih minum nih. Enak guru. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu belum gue jajalin, gue enak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anget masih anget ya? Dulu apa belaku mau minum lu susu lu jod. Tadi beli di belakang tadi. Di mana? Nah, tadi boleh ngocok. Wah, ada semutnya bener Blak tuh ya. Lu sih. Dia aja boleh ngocakin bener dari kaleng ini Blak. Ini namanya susu setan. Emang apa sih Blak? Bukan susu setan, sasetan. Iya kan salah nyebut gua, kebatan cepat. Udah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guru. Manis sih, bener ada encer. Nih buat lu nih. Ini Blak. Lu biasa air tajin lu. Minum Ya kan gini. tadi bilang manis, cuma rada. Encer. Lu boleh ngocekin di kali. Nah, Tapi kalau biasanya gua kopi susu Blak. oh, kopi susu? Iya, kopinya gua minum, susunya gua pegang. Enggak, maksudnya bagaimana? Enak itu Blak. Susu yang itu enak. Susu. Kemasannya anti pecah. Kebangetan anu kali, kebangetan rapat kali. Anti pecah, elastis, nggak mudah penyok. Tuh. Iya, nggak punya penyok emang. Nggak punya penyok, paling gambleh doang. Nih ada larutan. Oh, larutan nih. Ya, Nih, baca nih, larut tuh membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Nih, Blak nih. Ini Blak tuh. Itu baca. Ya, baca apa? Larutan ini mengatasi sariawan,
Panas dalam. Panas dalam bibir. Emang bolu kagak pecah-pecah? Gue tanya dah, ayo emang lu rasa-rasa lu raba dah coba. Lah, Ya tapi nggak mungkin ada mulus bibir. aja bol, nggak ada bol mulus, pasti mengkirut. Tuh, kenapa bol mengkirut? Karena dicuci doang kagak diteriska. Dah, nih tambah PA tambah malam bu mau dia mah. Minum dulu bak. Bismillah. Ya dia doang lagi susu nggak dibagi. Nih berdua nih lu nih gue peras di sini tuh gue celeb. Ayo gue peras gitu. Nggak apa-apa belak, insya Allah. Lu sering doyan jengkol nggak? Ya doyan. Jengkol pete doyan. Itu Gue liatin makan lu nih. apa namanya, lu bikin ngeplok mulut tuh gue lihat. Jengkol muda, beweh muda, pete enak banget guru. Doyan lu. Lah doyan. Kan bau itu kencing. Lemang bau banget guru. Mau nggak lu cara ngilangin bau jengkol? Kencingnya? Kan kita habis makan jengkol makan pete nih, kan bau tuh. Iya. Kencing di kamar mandi pasti bau. Bau. Cara ngilanginnya gampang. Nah masuk kamar mandi. ini ilmu nih, dokter nggak tahu nih. Nggak tahu. Jadi kita Bukan pakai wipol ngilanginnya kamar mandi, bukan. Jadi kita makan jengkol, Pete. biar baunya hilang. Kencingnya kita bau kan Bau tuh. udah pasti. Iya di kamar mandi. Bagaimana cara menghilanginnya? Ada. Bagaimana guru? Pakai lenca. Lunca yang hijau. Hijau. Ya yang buat taruh di oncom. Iya betul. Terus lunca itu diapain? Siapin 2 butir. 2. Terus sumpel ke hidung. Kan ngilang baunya jadinya, cablak. Lu nggak ngendus lagi. Jadi harus disumpel sama lunca. Kan cara ngilangin bau. Ya tapi bukan berarti begitu. Kalian luncanya diulang, ditaruhin air, diminum biar kencingnya nggak bau. Ngapa taruh di hidung? Lah kan ngilangin bau. Bener belak. Itu menghilangin semua muah. Ngilangin nyawa lo ya. Mati belak lo. Nah Ji, masih 40 menit lagi Ji. Oh, apa? Itu ngelep. Ya enggak terus terus. Terus aja. Orang masih betah bu. Sampai jam 3 kuat. Udah terus aja. Ntar gue bagi 2 dah, pego aman. Ada Pak Camat sih bang. Oh itu gampang, tenang aja. Ada dewan kita. Iya Pak Dewan. PKS Pak Imam. Di Pak Imam. Dia makan masih keluarga macam lah. Gue juga PKS juga. Oh benar. Pimpinan kuliah subuh. Iya Pak Imam masih keluarga macam lah. Oh, lu? Iya. Masih keluarga? Ya iya. Buat masih turunan dari engkong apa baba? Enggak masih keluarga. Saya ke rumah aja 12 malam. Terus? Assalamualaikum Pak Dewan. Keluarga. Gitu. Oh, berarti diusir lo. Iya. Keren. Lu kata anjing helder lo. Mohon maaf Pak. Ya mohon maaf saya bercanda kalau Oh, jadi ngomongin masalah. keluarga gitu. Iya. Diusir berarti ya. Iya. Katanya situ dekat sama Oma. Deket ayah Ayoma. Ayah. Iya lah ayah Joma. Sombong was itu kalau kemana-mana manggil ayah. Emang ayah Joma. Oh. 77 umurnya lo. Iya, dia senior. Wow, lu ayah Joma mah keren emang lu. Keren bagaimana? Iya, gue juga keren sama. Iya, keren peng maksudnya. Iya bu, dulu ini Ustadz Kiai Nur Fadila ini dulu mantan atlet. Atlet antara tulang dan kulit. Lu hajarnya terus belak, wah, mau apa? Iya situ mah dihajar ya, minum susu mulu. Nih, ini enak nih. Nih gue belum mari, lu belum mari nih. Ini di perot semua nih ya. Ini nggak apa-apa boleh. Minum nggak apa-apa. Bener. Gue udah bacain. Oh bacain biar berkah. Air pengantar. Aduh. Jadi cablak mesen bu wasiat nanti kalau gue mati Ji, nanti kain kafannya jangan yang kain kafan baru kata dia, yang udah lama, yang udah kusem. Terus sebelum gue mati lu kerok semua bulu-bulu gue yang ada di tubuh gue semuanya nih, kerja bersih semuanya. Tuh dia mau ngalang-ngalain malaikat. Pas masuk ke dalam kubur, wah orang lama nih. Kain kafannya udah jelek. Udah jelek. Iya tuh. Balik Kalau lagi. jelek, iya lah baik masih. Iya kan lu gak ada bulunya. Iya. Masih baik ini. Wah, udah lemparin ke surga, dilemparin ke surga bu, ditanggapin sama bidadari. Bangun punyanya. Wah, ini mah goro-goro ini dilemparin ke neraka ya. Dego. Iya, elah ini begini amat belakang nih ceramah. Ini nyari duit begini-gini amat ya. Udah ya, itu mah yang penting asal DP ninja aja kan gue beli. Dah mudah-mudahan bu, intinya kita bisa ngaji kumpul di sini. Insya Allah sehat walafiat, panjang umur. Kita berdoa bersama di tahun penghujung tahun ini semoga husnul khotimah dan kita bisa
bertemu dengan tahun baru, bulan baru di 2024, semakin meningkat kualitas ibadah kita, sehat walafiat. Kita baca doa, kita Fatihah, nanti guru kita yang doa. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan kekuatan, kesabaran, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan kita berdoa anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Doain juga orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita doakan ke depannya, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Dan kita yang hadir semua kumpul malam ini berharap berkumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Ya, itu dikirim kemari. Saya kemari bukan jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi saya ngajak kemari bukan mau jualan, tapi ngajak ibu buat beli. Itu namanya sarwa kene. oh iya begitu dah, kan ngomong tadi lain, jual Dapat mau duit beli. itu guru, mau izin. Alhamdulillah, bukan buat saya, bukan buat saya hasilnya, tapi memang ada hajat bapak ibu di depan rumah saya, ada 3.000 meter saya lagi bebasin buat pondok pesantren. Jadi udah di DP-in itu tanah, dan sekarang yang punya tanah mau dicicil. Jadi ini ibu beli madu ini, ntar duitnya buat ke sono. Jadi begitu, bukan buat kita, ada doain biar lancar semuanya, dan Allah berikan kemudahan. Yang punya duit beli, yang gak punya duit minjem sama temennya. Nah kalau minjem malu, cincin gelang boleh taruh di sono, gak apa-apa. Ayah Haji Romai Rama udah langganan minum madu saya nih, produk ini madu murni, nggak ada campuran sama sekali, jadi ngefeknya luar biasa kata Wajo Mak. Makanya beliau 77 tahun masih bisa kuat manggul-manggul gitar, Bu. Tuh gitarnya, gitar yang ujungnya nggak ada itu cablak, beratnya 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Tapi masih kuat beliau nyanyi. Kenapa? Minum madu Bang Tile. Testimoninya ada di Instagram, coba lihat, ada di situ semua. Dan banyak teman-teman yang udah konsumsi, sehat, menyehatkan. Ya silakan mau beli, ada di situ tuh setannya bocah yang jagain, Bu. Ya, dah. Insya Allah doain biar lancar, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan cepat lunas. Insya Allah bisa dibangun pondok pesantren. Insya Allah anak ibu bapak semuanya mondok di pesantren saya nanti gratis semua santrinya. Insya Allah yang bayar emak bapaknya. Terima kasih dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita. Ada guru ada. Iya. Doa dulu. Iya, itu kan gila kita. Ya, doanya langsung doa makan. Demikian tadi Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustadz Tile mudah-mudahan barokah. Baik, langsung aja kita baca penutup doa kepada Ustadz Dedi SHG untuk kita. Mohon izin guru, silakan untuk baca penutup doa. Jangan pulang dulu Bu sebelum tutup doa. Jadi kalau kita botol kita isiin air, biar itu air dalam botol nggak keluar lagi, harus kita tutup. Makanya acara kita tutup dengan doa biar barokah acara kita. Baru guru membacakan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita tutup acara kita malam hari ini dengan kita berdoa kepada Allah. Terlebih dahulu kita bersuratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat Fatihah, karamah Fatihah, semua niat baik kita, hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi